Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Roh Kudus, Engkau memimpin kami. Sepanjang hari ini kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil kebenaran firman Tuhan ini dari Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Mari kita akan coba sama-sama perhatikan pembacaan pada pagi hari ini di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikutinya. Habakuk pasal yang kedua, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengamati orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, maka ini adalah satu kenyataan yang tidak bisa kita bantah ya. Kita melihat satu grafik yang luar biasa. Orang baru menerima Tuhan Yesus semangatnya luar biasa. Mungkin
kalau dilihat dari bagaimana dia beribadah, wah sudah tidak usah ditanya. Dia akan aktif, bahkan dia akan selalu haus untuk datang beribadah. Dia akan datang ke persekutuan-persekutuan, dia rindu mendengarkan firman Tuhan, dia punya semangat yang luar biasa. Karena dia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ya mungkin seperti orang jatuh cinta. Pengen ketemu dengan pasangannya. Padahal mungkin baru 1 jam ketemu, sudah pengen ketemu lagi. Kemarin sudah ketemu, tapi besoknya pengen ketemu lagi. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah sesuatu yang mungkin pernah kita alami. Suatu gairah ketika kita merasa senang, kita merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan kegembiraan kita, sukacita kita begitu luar biasa. Kita tidak memperdulikan yang lainnya. Mau ada orang ngomong ini itu, wah kita lurus aja. Sama ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar ada dalam hidupnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tiap hari kita akan melihat peningkatan grafik kerohanian yang luar biasa dalam diri orang yang baru mengenal Tuhan. Tetapi setelah itu kita lihat ada kalanya, tidak semua ya, ada kalanya. Itu ada beberapa orang yang mengalami penurunan grafik. Nah setelah mungkin saya amati dari beberapa orang yang saya lihat ini ya, yang saya perhatikan, oh ternyata ada sesuatu yang membuat orang ini menjadi kehilangan semangat lagi dalam mengikut Tuhan. Mungkin kesetiaannya, ibadahnya mulai berkurang, gairahnya mulai berkurang. Ternyata saya menemukan ada sesuatu. Nah, apakah itu? Saya memperhatikan bahwa pribadi seseorang ini mengalami sesuatu masalah. Biasanya kalau dia menghadapi masalah, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan mukjizat yang luar biasa. Selalu tepat waktunya, seperti yang diinginkan. Bahkan sebelum dia mengira-ira bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang besok, pertolongannya sudah datang. Ini sesuatu yang luar biasa dan membuat dia semakin teguh lagi dalam mengikut Tuhan. Gairahnya bertambah. Tetapi ketika ada masalah dan Tuhan belum jawab, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin dia masih bisa menerima. Mungkin dia berpikir, oh ini proses. Ya sudah, saya tetap percaya. Mungkin hal ini juga pernah dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya sendiri mungkin. Ada kalanya bahwa iman kita kepada Tuhan itu mengalami sesuatu yang mulai menurun. Mulai meragukan Tuhan. Mulai mempertanyakan, ada apa ya? Biasanya Tuhanku itu luar biasa. Ini kok berbeda. Saudara, orang senang kalau berada dalam lembah yang mungkin hijau, lembah yang menyejukkan gitu ya. Itu bisa membuat jiwa mereka semakin menjadi lebih sukacita, lebih bergembira gitu ya. Menyejukkan hatinya.
Tetapi kalau orang berada dalam lembah kekelaman, itu sesuatu yang bertolak belakang, saudara. Kita ingat waktu Lot disuruh sama Abraham melihat, sudah kamu milih mau kemana, lembah mana yang kamu pilih. Seringkali kita sama dengan Lot, kita akan memilih lembah yang begitu baik, hijau, subur. Gak ada orang yang memilih lembah kekelaman, lembah yang tandus. Tetapi ada beberapa orang, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, itu diizinkan Tuhan berada dalam lembah kekelaman. Dan yang pasti kalau mereka berada dalam lembah kekelaman, mereka juga akan merasakan bagaimana mereka kehilangan sukacita. Orang yang berada dalam lembah kekelaman itu pasti gelisah, ketakutan, kecemasan. Dalam ekspresi wajahnya enggak ada senyum, enggak ada sukacita. Yang ada ketakutan, sedih. Nah, banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, itu diizinkan ada dalam lembah kekelaman. Bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam lembah kekelaman? Ada sebagian orang yang bisa melewatinya dengan sempurna, tapi ada juga yang justru gagal. Saudara, saya mau mengajak membaca ayat ini adalah suatu gambaran yang ditunjukkan oleh Habakuk. Kalau kita berada dalam lembah kekelaman. Kalau orang-orang percaya berada dalam lembah kekelaman, apa yang perlu kita pahami? Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-1 ya. Di dalam Habakuk tadi ya. Ayat yang pertama. Kita akan sama-sama selidiki. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Habakuk ini di ayat yang pertama, ini menunjukkan bahwa kalau kita berada dalam lembah kekelaman, kita berada di dalam lembah yang tidak menguntungkan, lembah yang begitu membuat sukacita kita hilang. Tetapi lihat, ada sesuatu yang perlu kita pahami. Ada sesuatu yang tersirat di ayat 1 ini. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Habakuk menunjukkan ketika dia berada di tempat pengintaian. Orang yang mengintai itu enggak tenang, saudara. Dia harus terus waspada. Dia harus mengarahkan penglihatannya. Benar-benar fokus pada sasaran yang diintainya. Sebab kalau dia enggak fokus, bisa lewat. Dan dia menanti-nantikan apa yang akan terjadi. Saudara, ketika kita berada di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Memang betul, saudara, ketika kita menghadapi masalah, mungkin tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka sama merasa ketakutan, cemas. Sebagai manusia yang wajar, daging kita akan merasakan seperti itu. Tetapi bedanya adalah, bagi orang percaya, kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menemani kita. Ketika kita dalam kecemasan, ketika kita dalam ketakutan, Tuhan tidak lari, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Dia ada di samping kita, bahkan Dia menggendong kita. Ini poin yang pertama yang saudara harus pahami. Saudara boleh mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan hidup. Itu manusiawi, hal yang manusiawi. Karena kita masih tinggal di dunia ini yang penuh dengan masalah. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pernyataan seorang hamba Tuhan mengatakan, mengikut Tuhan itu mungkin kadangkala tidak nyaman, tetapi pasti aman. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah silih berganti, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Baik dalam suka dan duka kita, Dia tetap Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir, semuanya pasti diselesaikan dengan caranya yang luar biasa. Amin, saudara. Ketika dalam lembah kelam, tidak usah khawatir. Ingatlah bahwa Allah, Yesus adalah pribadi yang setia menemani kita. Yang kedua, saudara, mari kita buka di ayat yang kedua. Kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan di situ, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang kedua ini, bahwa sebenarnya Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita, mengingatkan kita, bahwa ada banyak janji-janji Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Dan janji-janjinya itu, ya dan amin. Janji-janjinya itu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Saudara tidak perlu meragukan apa yang sudah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Oleh sebab itu kalau kita berada dalam lembah kekelaman, mulailah ingat, mulailah baca, mulai baca apa yang dikatakan Tuhan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan seperti janjinya manusia. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Mari kita baca. Kalau masalah atau lembah kelam itu terjadi pada saudara atau pada orang lain, saudara bisa menyampaikan ini. Saudara bisa membangkitkan gairah mereka. Tunjukkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan siap menolong. Tuhan mampu membuat mujizat dalam kehidupan semua orang yang percaya. Amin, saudara. Ingat, Tuhan itu setia. Dan Tuhan itu punya janji. Dan janjinya pasti digenapi. Saudara, kalau kita ingat Daud pernah bermazmur. Coba kita baca aja ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ini ayat yang luar biasa, yang mungkin saudara sering kali membacanya. Mazmur pasal yang ke-23, bahkan ayat ini dibuat sebagai lagu ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, langsung kita buka ayat yang keempat aja. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin, saudara. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ini artinya bahwa kita bisa saja berada dalam lembah kekelaman. Mungkin kita mengalami lembah kekelaman, dan Daud pun juga pernah mengalami itu. Tetapi firman Tuhan katakan, aku tidak takut bahaya. Daud tidak merasa takut. Karena dia mengerti. Karena Tuhan beserta. Tuhan bersama dengan Daud. Dan lihat apa yang dikatakan Daud. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menggambarkan ada gada, ada tongkat Tuhan. Yang mungkin ditangkap oleh Daud sebagai sesuatu yang, oh Tuhan sudah siap-siap untuk membela aku. Kalau ada yang mengganggu aku. Saudara, ini mungkin hanya sebatas kesederhanaan Daud dalam memandang bagaimana Tuhan membela dia dengan gada dan tongkatnya. Karena mungkin Daud adalah seorang gembala. Tapi yang pasti Allah kita mempunyai banyak cara yang luar biasa untuk membela kita. Ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang mungkin saudara belum memahami, belum pernah tahu bagaimana Tuhan mendatangkan mujizat. Oleh sebab itu nantikan janji Tuhan itu dalam hidup saudara. Kalau mungkin saudara saat ini dalam batas akhir kekuatan saudara dalam menghadapi lembah kekelaman, jangan menyerah. Karena Tuhan akan menunjukkan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Tetap bersukacita, tetap semangat. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu datang dari atas. Dan kita akan bisa atau jadi saksinya Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Siap mendapat pertolongan Tuhan pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa supaya saudara boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memberikan janji-Mu, dan Engkau Allah yang juga akan menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu bahwa Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang memberikan anugerah yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu, kalau saat ini kami melihat ada saudara-saudara kami yang mengalami lembah kekelaman, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubah lembah kekelaman itu menjadi lembah yang sukacita. Sehingga saudara-saudara kami ini Tuhan, boleh menerima keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan segala aktivitas mereka di sepanjang pagi hari ini. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.